Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anggraini, NIM 04369731, Prodi Ilmu Hukum UPBJJ Batam. Nah, gagasan dengan topik COVID-19, di sini saya mengambil judul Dampak Pandemi COVID-19 pada Sektor Ekonomi. Adapun konteksnya yaitu transformasi ekonomi di tengah dampak COVID bagi dunia bisnis dan pemasaran. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih agar ekonomi tetap membaik di tengah maraknya pandemi COVID-19? Nah, untuk mentransformasikan ekonomi kita menjadi lebih maju, diperlukan penguasaan teknologi, modal, skill, serta inti dari transformasi yaitu untuk melahirkan lebih banyak lagi entrepreneur. Nah, dalam setiap proses transformasi ekonomi memiliki resiko yang bisa diselesaikan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi guna mencapai skala ekonomi ideal bagi masing-masing sektor usaha. Sedangkan kebijakan transformasi ekonomi itu sendiri terdiri dari 5 pilar utama, yaitu yang pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur, yang kedua, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, dan yang ketiga, meminimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek. Nah, dua pilar lainnya yaitu efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan. Dampak dari bencana wabah virus corona memukul banyak sektor bisnis di Indonesia. Beberapa sektor bisnis yang berpotensi mengalami penurunan penjualan seperti bengkel, restoran, salon, spa, properti, hotel, transportasi, penerbangan, mall, dan beberapa sektor bisnis lainnya. Namun, ada beberapa sektor bisnis yang berpotensi stabil dan mengalami kenaikan, contohnya produk kesehatan yang dibutuhkan saat pandemi, e-commerce, minimarket, toko sembako, apotik, provider internet, jasa penyedia video conference, aplikasi belajar dari rumah, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, apa sajakah yang menjadi acuan untuk transformasi ekonomi di tengah dampak COVID bagi dunia bisnis dan pemasaran? Melihat permasalahan tersebut, para pelaku bisnis harus dapat menyikapinya dengan cepat dan tepat guna merubah strategi penjualannya sehingga diharapkan tidak terjadi penurunan penjualan yang signifikan. Untuk tetap dapat bertahan di tengah pandemi ini, para pelaku bisnis harus bisa mensiasatinya, mulai dari fokus ke pemasaran digital melalui website yang dijadikan e-commerce, sosial media, social search engine, penjualan melalui marketplace, dan bentuk tim reseller untuk menjual produknya, sehingga di tengah pandemi virus corona ini ada ancaman sekaligus peluang. Nah, bagi pemasar, tentunya harus dapat menangkapi peluang ini menjadi hal yang mutlak. Terlebih, saat ini korban PHK atas dampak pandemi ini sudah mencapai lebih dari 1 juta orang. Solusinya bagi korban PHK adalah dengan mencari alternatif lain dengan menjadi reseller atau penjual dari produk-produk yang dibutuhkan saat masa pandemi ini. Sementara bagi pemasar, mereka dapat melakukan aksi sosial dengan membuka pola peluang usaha seperti membuka kerjasama reseller, dropship, atau lainnya untuk menjual produk secara masif kepada masyarakat. Dalam masa pandemi virus corona ini, pemasar harus cepat beradaptasi seiring dengan diberlakukannya social distancing. Karena sudah pasti sangat mempengaruhi perubahan besar dalam tren perilaku konsumen dalam berbelanja. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara mengevaluasi bisnis di masa pandemi? Nah, semua sektor saat ini sedang dihadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ada 3 faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk kesuksesan bisnis, di mana proses bisnis dimulai dari kecermatan para pelaku bisnis dalam melihat peluang yang didukung oleh sumber daya dan diseimbangkan dengan kerjasama oleh tim. Di masa krisis seperti ini, evaluasi diperlukan bagi pelaku bisnis supaya sinergitas 3 hal di atas tetap terjaga. Namun di sini
Yang juga harus diperhatikan adalah kebutuhan pasar, di mana penurunan pelanggan itu dapat dipengaruhi juga oleh permintaan pasar atau market demand, dan ukuran pasar atau market structure and size yang turun tajam memerlukan proses evaluasi untuk disesuaikan. Seperti apakah harus melakukan penghentian produksi jika ada varian produk yang mengalami penurunan penjualan, atau apakah perlu menambah atau mengubah ke produk tertentu yang tetap dibutuhkan pelanggan seperti kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan kantor untuk bekerja di rumah. Kemudian tidak kalah penting adalah mengevaluasi hubungan pelanggan, customer relations, di mana yang sebelumnya hanya dilakukan dengan mengadakan event, gathering, membagikan brosur, memasang spanduk, atau baliho. Bisa diperluas lagi dengan membuat blog, menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau memasang iklan di Google AdWords untuk promosi bisnis. Nah, setelah semua dilakukan, yang terpenting adalah evaluasi. Selanjutnya, evaluasi saluran distribusi atau channel distributions, evaluasi sumber daya, dan evaluasi aset. Sehingga harapannya di tengah dampak COVID-19, para pelaku bisnis dapat memanfaatkan peluang bisnis dengan optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, sekian dari pemaparan yang saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.